Aaron Ramsdale, nama yang dalam beberapa tahun terakhir akrab dengan sorotan sepak bola Inggris, kini harus menerima kenyataan pahit untuk ketiga kalinya dalam karirnya di Premier League. Kiper yang dikenal dengan refleks cepat dan keberaniannya di bawah mister gawang ini kembali merasakan degradasi. Kali ini bersama Southampton pada musim 2024-2025. Kepastian ini datang setelah The Saints takluk 1-3 dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-31 Liga Premier Inggris. Sebuah hasil yang membuat mereka menjadi tim pertama yang dipastikan turun kasta pada musim ini. Ironisnya bagi Ramsdale, ini adalah degradasi ketiga dalam kurun waktu 5 musim terakhir. Sebuah catatan unik dan menyedihkan yang mengiringi perjalanan karirnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kisah pahit degradasi pertama bagi Ramsdale terjadi pada musim 2019-2020 kala ia membela Bournemouth. Meskipun tampil cukup impresif di bawah mister gawang The Cherries, termasuk meraih penghargaan Player of the Year dari Supporter Club, performa tim secara keseluruhan tidak cukup untuk menghindari jurang degradasi. Bournemouth harus mengakhiri musim di posisi ke-18 dengan 34 poin, selisih 1 poin saja dari zona aman. Ramsdale yang kala itu berusia 22 tahun menunjukkan potensi besar meskipun timnya harus turun kasta. Penampilannya yang gemilang bahkan membuatnya dilirik oleh Sheffield United yang kemudian merekrutnya pada musim panas 2020. Namun kepindahannya ke Sheffield juga berujung pada pengalaman degradasi yang kedua bagi Ramsdale. Bergabung dengan status pemain muda berbakat, ia langsung menjadi pilihan utama di bawah mister gawang The Blades. Sayangnya, musim 2020-2021 menjadi mimpi buruk bagi Sheffield United. Mereka hanya mampu meraih 23 poin dari 38 pertandingan dan terpuruk di dasar klasemen. Meskipun Ramsdale kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang kiper, termasuk meraih penghargaan Player of the Year dan Young Player of the Year Club, ia tidak mampu menyelamatkan timnya dari degradasi. Dua musim beruntun merasakan pahitnya turun kasta tentu menjadi pukulan telak bagi perkembangan karir seorang pemain muda. Setelah 2 kali mengalami degradasi, banyak yang berharap Ramsdale akan menemukan stabilitas dan kesuksesan ketika ia bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2021. Di bawah arahan Mikel Arteta, Ramsdale menjelma menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Premier Inggris. Penampilannya yang penuh semangat, refleks luar biasa, dan kemampuan mendistribusikan bola menjadikannya sosok penting di skuad The Gunners. Ia bahkan berhasil merebut posisi kiper utama dari Bernd Leno dan menjadi favorit di kalangan supporter Arsenal. Selama 2 musim membela Arsenal, Ramsdale menikmati momen-momen indah, termasuk bersaing ketat di papan atas Liga Premier dan tampil di Liga Champions. Ia juga menjadi bagian penting dari timnas Inggris dan semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu kiper top di Inggris. Namun kejutan terjadi pada awal musim 2024-2025. Arsenal mendatangkan kiper asal Spanyol, David Raya dari Brentford. Kedatangan Raya secara perlahan menggeser posisi Ramsdale sebagai kiper utama. Meskipun Arteta menyatakan bahwa persaingan antara pemain adalah hal yang positif, Ramsdale tentunya merasakan frustasi dengan minimnya kesempatan bermain. Demi mendapatkan kembali menit bermain reguler, ia memutuskan untuk menerima tawaran dari Southampton pada jendela transfer musim panas 2024. Kepindahan ini diharapkan menjadi awal baru bagi karirnya, di mana ia bisa kembali menjadi pilihan utama dan menunjukkan kualitasnya secara konsisten. Sayangnya, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bergabung dengan Southampton yang baru promosi ke Liga Premier, Ramsdale dihadapkan pada tantangan berat. Tim berjuluk The Saints kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan kerasnya persaingan di kasta tertinggi. Performa tim secara keseluruhan jauh dari harapan dan mereka terus berkutat di zona degradasi sejak awal musim.
Meskipun Ramsdale telah berusaha sekuat tenaga di bawah mister gawang, termasuk melakukan beberapa penyelamatan gemilang, ia tidak mampu menahan gempuran lawan yang terlalu sering membombardir pertahanan Southampton. Degradasi Southampton pada musim ini terasa sangat cepat. Dengan baru memainkan 31 pertandingan, mereka sudah dipastikan tidak akan mampu mengejar ketertinggalan poin dari tim-tim di zona aman. Kekalahan 1-3 dari Tottenham menjadikan pukulan terakhir yang memastikan nasib klub. Bagi Ramsdale, ini adalah ironi yang pahit. Setelah meninggalkan Arsenal demi mendapatkan menit bermain reguler, ia justru kembali harus merasakan pahitnya degradasi untuk ketiga kalinya dalam karirnya. Catatan 3 kali degradasi ini tentu menjadi noda dalam karir seorang pemain yang sebenarnya memiliki potensi besar. Ramsdale kini sejajar dengan beberapa pemain lain yang juga pernah 3 kali terdegradasi dari Liga Premier, seperti Ben Foster dan Kevin Phillips. Namun rekor degradasi terbanyak masih dipegang oleh Herman Hreidarsson dan Nathan Balke yang masing-masing mengalami 5 kali degradasi bersama klub yang berbeda-beda. Meskipun demikian, bagi seorang kiper muda yang memiliki ambisi besar, catatan ini tentu menjadi beban psikologis yang tidak ringan. Menanggapi degradasi terbarunya bersama Southampton, Ramsdale menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa ini bukanlah momen yang mudah, namun ia tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan terus berjuang hingga laga terakhir musim. Sikap ini patut diapresiasi, mengingat betapa frustasinya seorang pemain yang harus mengalami degradasi berulang kali. Lantas, apa yang menyebabkan Aaron Ramsdale, seorang kiper dengan talenta yang diakui, harus mengalami 3 kali degradasi dari Liga Premier Inggris? Tentu saja, degradasi sebuah tim adalah hasil dari performa kolektif seluruh tim, bukan hanya kesalahan satu pemain. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada situasi ini. Pertama, adalah fakta bahwa Ramsdale bergabung dengan tim-tim yang memang sedang berjuang di papan bawah. Bournemouth dan Sheffield United adalah tim yang secara materi pemain dan pengalaman memang diprediksi akan kesulitan di Liga Premier. Meskipun Ramsdale menunjukkan performa individu yang baik, kualitas tim secara keseluruhan tidak cukup untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan. Kedua, adalah dinamika tim dan perubahan manajerial yang sering terjadi di klub-klub yang berjuang menghindari degradasi. Ketidakstabilan di ruang ganti dan perubahan taktik yang terus-menerus tentu dapat mempengaruhi performa seluruh tim, termasuk kiper. Ketiga, adalah faktor keberuntungan dan momentum. Dalam sepak bola, terkadang tim yang bermain baik pun bisa mengalami hasil buruk secara beruntun yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan mentalitas tim secara keseluruhan. Keempat, dan ini mungkin menjadi pertanyaan besar, apakah ada faktor kutukan atau nasib buruk yang melekat pada karir Ramsdale di Liga Inggris? Tentu saja, ini hanyalah spekulasi dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun fakta bahwa seorang kiper dengan kualitas seperti Ramsdale harus mengalami degradasi 3 kali bersama 3 klub yang berbeda dalam kurun waktu yang relatif singkat memang menimbulkan pertanyaan. Meskipun catatan degradasi ini menjadi noda, penting untuk diingat bahwa Aaron Ramsdale adalah seorang kiper yang memiliki potensi besar dan telah menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Penampilannya bersama Arsenal adalah bukti nyata dari kemampuannya. Pengalaman pahit degradasi ini justru bisa menjadi pelajaran berharga dan motivasi dirinya untuk bangkit dan meraih kesuksesan di masa depan. Lalu, bagaimana masa depan Aaron Ramsdale setelah degradasi bersama Southampton? Sebagai seorang kiper timnas Inggris dengan usia yang masih relatif muda, yakni 26 tahun, ia tentu masih memiliki banyak waktu untuk membangun kembali karirnya. Ada beberapa opsi yang mungkin terbuka baginya. Pertama,
ia bisa saja tetap bertahan di Southampton dan membantu tim untuk promosi kembali ke Liga Premier pada musim berikutnya. Sebagai pemain kunci di bawah Mister Gawang, pengalaman dan kualitasnya akan sangat dibutuhkan di divisi Championship. Namun keputusan ini tentu akan bergantung pada ambisi pribadi Ramsdale dan proyek jangka panjang Southampton. Kedua, ia bisa mencari klub baru di Liga Premier yang bersedia memberinya kesempatan bermain reguler. Meskipun catatan degradasi mungkin menjadi pertimbangan bagi beberapa klub, kualitas dan potensinya sebagai seorang kiper tentu masih akan menarik minat. Beberapa klub yang mungkin membutuhkan kiper baru dengan kualitas Liga Premier bisa menjadi opsi baginya. Bahkan baru-baru ini, Manchester United dilaporkan tengah memantau situasi Aaron Ramsdale sebagai bagian dari upaya mereka mengatasi krisis di sektor penjaga gawang. Langkah ini mencuat setelah performa mengecewakan dari dua kiper yang dimiliki Manchester United saat ini. Andre Onana dicoret dari susunan pemain Manchester United versus Newcastle setelah kiper Kamerun itu melakukan dua blunder fatal ketika mereka diimbangi Lyon 2-2 di leg pertama perempat final Liga Eropa. Altay Bayindir menggantikan Andre Onana dalam laga kontra Newcastle. Dalam pertandingan tersebut, Bayindir harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 4 kali, termasuk 1 gol yang terjadi akibat kesalahan umpannya sendiri. Apakah transfer Ramsdale ke Manchester United akan terwujud? Sepak bola memang penuh dengan kejutan dan tidak ada yang mustahil terjadi di masa depan. Yang pasti, Aaron Ramsdale adalah seorang pemain yang memiliki mentalitas yang kuat dan tidak mudah menyerah. Pengalaman pahit degradasi ini pasti akan membuatnya semakin termotivasi untuk membuktikan kualitasnya dan meraih kesuksesan di masa depan. Para penggemar sepak bola Inggris tentu berharap yang terbaik bagi karirnya dan menantikan untuk melihatnya kembali tampil di Liga Premier Inggris, menunjukkan kemampuan terbaiknya di bawah Mister Gawang. Degradasi mungkin menjadi bagian kelam dalam perjalanan karirnya, namun bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan kerja keras, dedikasi, dan mentalitas yang tepat, Aaron Ramsdale memiliki potensi untuk bangkit kembali dan mencapai puncak kesuksesan dalam karirnya.